Sebelumnya, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 2215061035. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan database yang saya gunakan untuk mengampu mata kuliah dari praktikum sistem basis data, yaitu judul keempat tentang perintah SQL lanjutan. Oke, jadi di sini kita sudah mengaktifkan dari XAMPP-nya, mengaktifkan SQL-nya, kemudian kita sudah masuk ke database-nya. Dapat kita lihat di sini kita sudah memakai localhost, oke, 127.0.0.1. Nah, di sini sewaktu kita gunakan yang pertama show databases itu untuk menunjukkan database apa aja yang ada di SQL saya. Oke, di sini ada beberapa ya. Kemudian yang akan saya pakai dalam video kali ini adalah publish makalah, yaitu SQL yang telah saya create untuk jurnal yang telah saya pilih. Oke, di sini untuk menggunakan suatu database yang tadi kita setelah show, ada listnya, kita menggunakan use kemudian nama database. Sedangkan database yang saya gunakan adalah publish makalah, kemudian kita run saja. Oke, di sini maka otomatis kita telah menggunakan database ini. Kita selanjutnya untuk sintaks-sintaks yang akan kita jalankan, maka akan dilakukan ke dalam database ini. Oke, selanjutnya di sini saya sebenarnya setelah membuat database ini dari lama, jadi saya tidak akan mengulang step-step lagi, yaitu dari membuat tabelnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel apa saja yang terdapat pada database ini. Oke, di sini yang pertama ada table role. Oke, di sini memiliki ID role, ada nama role, dan juga ada constraint buat PK. Ini yang nantinya digunakan untuk membuat foreign key. Oke, di sini ada integer, ID role dengan integer, dan juga nama role dengan char. Oke, di sini saya akan jelaskan role ini ada beberapa macam. Yang dari jurnal itu ada role administrator, kemudian WhatsApp-nya terbuka. Kemudian ada juga writer atau penulis, kemudian ada juga reviewer. Oke, selanjutnya di sini ada tabel makalah. Jadi sebenarnya jurnal yang saya gunakan adalah jurnal publisher makalah. Jadi, ketika ada seseorang yang mengupload jurnal tersebut, kemudian akan dicek oleh administrator, yang kemudian jika lolos untuk di penguploadan, maka akan direview oleh para reviewer. Nah, ketika reviewer ini membuat suatu keputusan, apakah jurnal tersebut layak atau tidaknya dimasukkan, maksudnya makalah tersebut layak atau tidaknya dimasukkan ke dalam jurnal, maka makalah tersebut akan dipublikasikan. Oke, di sini ada creatable makalah. Di sini ada beberapa atribut yang ada di dalamnya. Kita ID role itu berasal dari table role. Oke, di sini ada ID user, ID makalah, judul, isi, status, dan juga constraint untuk primary key ya. Selanjutnya di sini ada table review. Review ini adalah review yang digunakan karena setiap makalah mendapatkan review gitu untuk dapat melanjutkan apakah suatu makalah tersebut dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal atau tidak. Jadi di sini ada makalah ID role, kemudian ada makalah ID user, kemudian ada bermacam-macam ID yang dari foreign key. Jadi review ini memiliki banyak sekali foreign key ya, teman-teman. Kemudian di sini ada isi review dan juga rating. Selanjutnya ada tabel pengguna. Oke, dapat kita lihat itu ada memiliki ID role sebagai foreign key, kemudian ada ID user, username, password, nama, dan juga email. Selanjutnya ada tabel keputusan yaitu ID role, makalah ID user, ID makalah, user ID role, kemudian ID user, ID keputusan, dan juga status keputusan. Oke, di sini saya akan gunakan perintah show tables. Jadi, tabel di dalam database ini ada berjumlah 5. Jadi, ada keputusan, masalah, pengguna, review, dan juga role. Oke. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini ada perintah. Oke, saya akan jelaskan tentang tadi sudah ada create ya. Jadi ada perintah dasar dalam SQL itu ada CRUD. CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Kita tadi telah mencoba untuk membuat create. Jadi selanjutnya adalah read. Untuk read sendiri kita bisa gunakan seperti ini. Contoh select bintang itu untuk all, select from table select from makalah mungkin. Kita bisa coba. Maka di sini untuk menunjukkan atau read itu kita bisa gunakan perintah select. Kemudian di sini ada apa ya namanya? Kondisi apa yang mau kita cari. Kemudian di sini dari kemudian di sini table yang ingin kita buka. Jadi di sini ketika saya buka makalah maka ditunjukkan nih ada beberapa kolom. Oh ya, by the way di sini datanya sudah beberapa yang saya masukkan. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Oke, di sini ada ID role, ID user, ada beberapa kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kemudian ada beberapa data yang telah saya masukkan. Oke, di sini jadi tadi udah si create dan juga read, sekarang update. Untuk update sendiri saya mungkin tidak akan mencobanya. Di sini ada update pengguna, jadi kita akan mengupdate dari table pengguna. Kemudian kita akan ngeset ID role sebagai 0, jadi kita akan mengupdate yang entah dasarnya tadi apa. Kemudian kita ubah jadi ID role-nya 0. Oke, mungkin kita bisa coba cek dulu. Mungkin kita bisa update yang sesuatu yang begini saja teman-teman. Kita select bintang from pengguna. Oke, kita coba run. Nah, di sini ada berbagai macam data yang telah saya buat. Kemudian di sini harusnya ketika kita update pengguna, kemudian ID role-nya kita set 0, di mana ID user sama dengan 1. Nah, di sini ID usernya sama dengan 1, itu berarti Caca yang kita rubah ya. Jadi di sini ID role-nya akan berubah menjadi 0. Oke, mungkin kita coba buat kedua, kemudian nanti kita coba jalankan. Oke, di sini kita run, kemudian kita lihat. Jadi di sini ID user dari Caca adalah 2, berubah jadi 2. Oke, kita mungkin kembalikan seperti sebelumnya. Oke, jadi di situ udah ada CRU. Sekarang tinggal delete. Oke. Nah, di sini delete from. Jadi perintah delete itu digunakan untuk menghapus suatu data ataupun kolom bisa juga. Oke, atau bisa kita gunakan drop. Biasanya untuk drop table, kemudian di sini ada delete from pengguna. Jadi kita akan menghapus dari tabel yang bernama pengguna, di mana ID usernya 1. ID usernya 1 itu ada Caca di sini. Oke. Oh, tadi belum ditunjukin ya, yang select from pengguna. Nah, tadi karena kita sudah update lagi, jadi Cacanya ID role-nya tetap jadi 0. Oke, di sini tadi ketika kita hapus where ID usernya 1, jadi yang Caca, maka ketika kita kita run ini, maka Caca ini akan hilang. Oke, mungkin kita akan coba saja. Kemudian yang coba kita lihat tuh. Jadi di sini dapat terlihat bahwa yang ID usernya 1 telah dihapus. Oke, di sini ada alter table ini buat mengupdate ya sebenarnya. Mengupdate data yang telah ada. Oke, lanjut saja di sini. Ini kita bisa insert lagi. Oh iya, sebentar. Ini insert itu pengguna yang tadi. Jadi saya masukkan lagi Caca ke dalam table ini. Oke, kita bisa coba cek lagi. Ada lagi ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini adalah data-data yang telah saya masukkan. Jadi ini sisa-sisa peninggalan sejarah di mana data-data insert itu digunakan untuk memasukkan data. Nah, ini kita bisa lihat nih ada ID role, ID user, username, kata sandi, nama, dan juga email. Di sini tuh adalah atribut-atribut yang telah kita deklarasikan sebelumnya di creatable. Oke, ini kolom-kolom yang harus diisi, apalagi kalau dia tidak null. Ya tidak harus diisi sih sebenarnya, tapi
Harus kalau ini ada 6, ini harus diisi 6. Jadi secara berurutan untuk 0 ini untuk ID role, ID usernya 1, username Caca, kata sandinya sebenarnya harusnya menggunakan enkripsi ya teman-teman, tapi karena ini contoh jadi tidak usah menggunakan enkripsi. Oke, di sini lanjut namanya Caca, kemudian ada email. Jadi seperti itu teman-teman untuk memasukkan data. Oke, di sini saya juga memasukkan beberapa role di dalam beberapa data dalam table role. Kemudian kita mungkin bisa coba lihat di sini ada 3 ya. Ada 012 untuk role-nya ada admin, reviewer, dan juga penulis. Oke, di sini adalah makalah-makalah yang dipublikasikan. Oke, teman-teman, jadi makalah yang dibuat ini berarti ID usernya, ID role-nya itu harus 2, yaitu tadi penulis ya teman-teman. Jadi hanya penulis yang bisa melakukan upload untuk makalah. Oke, lanjut saja. Kita sampai ke pembahasan tentang join. Saya akan jelaskan dahulu apa itu join. Jadi kita terlebih dahulu mengenal kata join. Join itu kan kayak penggabungan ya. Jadi join itu benar seperti kata harfiahnya, join itu adalah sebuah penggabungan. Jadi kalau di dalam database SQL sendiri, join ini tuh sering digunakan untuk menggabungkan dua data dalam satu waktu. Jadi kita ada beberapa join yang umum diketahui, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 saja, yaitu ada inner join, ada right join, left join, dan juga full join. Jadi apa saja perbedaannya? Kalau inner join, jadi di sini saya jelaskan sintaksnya terlebih dahulu. Kita gunakan select untuk memilih table mana yang akan kita gunakan. Nah, Pengguna pengguna dan juga makalah ini adalah table, kemudian dot nama kita gunakan atributnya untuk memanggil atribut nama dan juga untuk judul makalah. Oke, jadi di sini kita ambil nama dari table pengguna dan juga kita ambil judul dari table makalah. Oke, kemudian ini adalah table pertama yang akan berada di sebelah kiri. Oke, kemudian ini table pertama dan juga yang kedua ini table makalah adalah table kedua. Jadi ini pengguna untuk sini, kemudian ini makalah dari yang milih makalah judul ini, kemudian kita joinkan ke table makalah. Oke, jadinya untuk inner join ini adalah irisan dari kedua belah table. Data yang sama yang akan ditampilkan. Jadi misal nih, kita langsung ke contohnya aja. Oke, saya mungkin jelaskan lagi on ya. Jadi on itu untuk pengguna ID role sama dengan makalah ID role. Jadi untuk yang sama-sama memiliki ID role yang sama. Oke, dan pengguna ID user adalah makalah ID user. Kita bisa coba lihat, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini muncul beberapa data yang tadi kita olah. Oke, tadi kita sudah lihat beberapa pengguna ya, akses. Mungkin kita juga bisa select bintang prompt pengguna dan select bintang prompt untuk mengecek ada apa aja di dalam dua tabel ini. Oke, kita bisa coba dulu lihat untuk yang pengguna. Oke, di sini ada beberapa pengguna ya teman-teman. Yang ID role-nya 2 sebagai penulis itu ada Luffy, Sanji, Nami, dan juga Usopp. Kemudian kita coba lihat di makalah. Makalah sendiri yang ID role-nya 2, ya pasti ID role-nya 2 kan? Karena makalah ini hanya bisa dibuat oleh viewer. Apa sih namanya? Penulis. Writer kan? Nah, jadi di sini sebenarnya pasti makalah ini pasti akan memunculkan yang ID role-nya sama gitu, 2 gitu. Oke, di sini ada 4 ya teman-teman yang ada di tabel makalah. Oke, selanjutnya kita coba inner join-nya. Nah, di sini yang muncul adalah 4 karena tadi mengikuti apa aja irisan yang terdapat di dalamnya yaitu perintah ID role dan juga ID user. Oke, karena tadi ID role-nya pasti 2, pasti jadi judul yang terdapat pada makalah itu pasti akan memunculkan yang ada di kiri. Jadi irisannya tuh yang kanan pasti merupakan irisan yang kiri. Oke, kita coba lihat. Pasti yang inner join itu sama dengan yang right join. Di mana right apa left ya? Right join kan? Nah, ini saya sudah menggunakan right.
Nah, karena dia itu menggunakan semua yang di kanan dan juga irisan yang di kiri. Jadi, ini akan menampilkan setiap makalah yang berada pada tabel makalah. Tuh. Nah, lanjut teman-teman, ini ada sedikit perbedaan pada live join. Di sini kita bisa lihat ada nama pengguna nama ya. Kita ada lihat Caca yang isinya yaitu 00, kemudian ada Sanji yang 0, Usop 0. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena di sini menampilkan setiap yang ada di tabel kiri, yaitu pengguna. Sedangkan pengguna ini tidak memiliki judul, tidak memiliki hubungan dengan makalah. Gitu. Jadi, mengapa datanya 0? Karena tidak ada irisan antara Caca dengan makalah, begitu. Oke, di sini saya telah menjelaskan 3 join ya, teman-teman. Selanjutnya ada full join yang cukup cukup unik karena full join ini sebenarnya menggabungkan antara right join dan left join. Nah, ketika right join itu adalah irisan di yang kanan dan juga yang kiri dengan semua data yang di kanan. Kemudian left join itu akan menampilkan irisan antara kedua tabel dan menampilkan semua data yang di kiri, maka full join akan menampilkan keseluruhannya. Oke, kita bisa coba cek full join untuk ini sebenarnya ini tadi. Oke, sebentar. Ini saya akan jelaskan ini tadi contoh untuk full join ya. Ini sintaksnya sebenarnya, tapi sintaks ini sebenarnya tidak dapat digunakan pada MySQL karena MySQL itu tidak mengidentifikasi adanya full join tapi kita harus menggunakan perintah union, union all. Union saja tidak perlu all sebenarnya juga boleh. Jadi kita bisa gunakan live join seperti biasa kita gunakan live join. Kemudian ada right join. Oke, kita bisa run. Jadi di situ semuanya akan muncul. Oke, teman-teman. Itu yaitu full join. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di SQL. Oke, di sini perintah count itu dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Jadi, untuk di sini kita bisa coba lihat. Kita coba lihat ketika kita gunakan perintah count untuk semua rows yang ada dalam pengguna, maka akan menunjukkan 6. Oke, coba kita lihat tabelnya. Oke, kita jalankan. Apakah benar isinya 6? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar ya, teman-teman, bahwa perintah count itu untuk menghitung dari berapa data yang terdapat pada count all ya ini. Count all untuk menghitung berapa data yang terdapat pada pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada juga nih. Ini untuk melakukan perhitungan di mana ID roll ketika untuk menghitung ID roll berapa saja yang memiliki nilai tidak nol pada ID roll yang harusnya juga 6 karena di sini ID roll-nya wajib ada ya teman-teman untuk pengguna. Benar kan di sini 6, kemudian di sini ada distinct. Oke, teman-teman, di sini kegunaan dari distinct sendiri adalah jadi ketika kita cek coba kita lihat dari pengguna. Oke, di sini ID roll itu ada 0, 1 dan juga 2. Ketika kita gunakan count ID roll saja, maka tadi kan tampil 6 ya. Secara dia memiliki 0, 1, 2, 2, 2, 2 sebanyak ada 6 nih. Nah, sedangkan distinct ini tuh digunakan yang berbeda gitu. Jadi di sini karena ada ID roll yang berbeda itu hanya ada 0, 1 dan juga 2, maka ditampilkannya adalah 3. Oke, jadi distinct itu digunakan untuk melakukan pembeda. Jadi menghitung berapa banyak sih data yang berbeda. Jadi dia tidak menghitung duplikat.
Oke, di sini kita gunakan perintah yang tadi sudah count. Oke, sekarang adalah average atau rata-rata. Oke, di sini kita gunakan AVG untuk query-nya. Kemudian kita ambil apa yang mau kita lakukan average, yaitu kita gunakan kolom rating untuk dari table review, di mana ID makalahnya sama dengan 4. Kita coba cek terlebih dahulu di sini dari table review yang ID makalahnya ada 4, ada nilai 4, yaitu ada 2 ya di sini yang ID reviewnya 4 dan juga 5. Oke, di sini nilainya yaitu 3 dan 5. Harusnya jika kita gunakan perintah average, harusnya 5 ditambah 3, 8, dibagi 2, 4. Oke, ketika kita gunakan average, benar. Benar, hasilnya adalah 4. Jadi, perintah average itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Oke, selanjutnya ada sum. Sum itu untuk penjumlahan ya, teman-teman. Jadi, ID row ini bakal kita jumlahkan. Oke, hasilnya 9. Mungkin kita bisa buka lagi. ID roll 0 tambah 1 tambah 2, 4 kali, 8 ditambah 1, 9. Oke, teman-teman, jadi sum itu untuk menjumlahkan. Di sini ada lagi max. Oke, di sini max itu digunakan untuk nilai terbesar dari suatu query, suatu data, gitu, dari berbagai macam data. Oke, di sini ID row-nya harusnya yang terbesar adalah 2. Mungkin kita bisa coba cek untuk yang lain, untuk review, kita mungkin bisa ubah di sini max-nya untuk max dari ID dari review. Di sini harusnya menunjukkan 5. Oke, dari tabelnya yaitu table review. Oke. 5. Karena angka terbesarnya 5. Oke, untuk ID roll-nya yang terkecil harusnya 0 di pengguna. Kita tampilkan lagi mungkin. Pas ada, kita copy saja ya teman-teman ke bawah. Copy-copy. Oke, di sini min itu kalau untuk ID roll harusnya 0. Oke, dia tuh tujuan dari min adalah menunjukkan nilai minimum yang berada pada suatu kumpulan data. Oke, di sini harusnya ketika dia mengarah pada kolom ID roll, maka yang terkecil adalah 0. Oke, sebentar kita run. Oke, muncul 0. Nah, selanjutnya ada perintah uCase. uCase itu untuk uppercase, bisa juga upper. Nah, kita gunakan uCase, kemudian kita gunakan kolom nama dari tabel pengguna. Maka di sini yang tadinya huruf campuran maka jadi uppercase. Oke, selanjutnya ada perintah lowercase atau lowercase atau perintah lainnya yaitu lower. Ini digunakan untuk membuat dari yang tadinya pixel nama. Yang begini, kan tadi ketika kita upper jadi begini. Terus kemudian ini coba lagi kayak gini. Ketika kita gunakan lower, maka semuanya akan jadi huruf kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita gunakan mid nama itu untuk melakukan apa ya namanya cutting. Jadi kita bisa memotong atau cut dari suatu string di mana kita gunakan kolom nama, kemudian dari 1 hingga ke 3. Jadi kita gunakan huruf pertama hingga huruf ketiga saja. Jadi selanjutnya akan terpotong ya teman-teman. Seperti perintah. Ya lupa lagi nama perintahnya. Ya udahlah, lupakan. Cut. Nah, lanjut di sini kita gunakan perintah length itu untuk memberikan panjang. Oke, di sini seperti yang kita tahu di awal itu ada, oke, 4, 12, 15, 14, 4, dan juga 5 itu string yang terdapat yang dihitung ya teman-teman. Jadi menghitung simbol atau karakter. Char-nya dihitung. Oke, di sini Caca ada 4, lalu Najwa ada 12, dan lain sebagainya. Jadi perintah length itu untuk menghitung karakter dari suatu data. Ya, round itu untuk pembulatan teman-teman karena di sini kebetulan
ID roll-nya itu bukan bilangan desimal atau float, maka di sini sudah langsung bulat ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah now. Now itu di mana data ini dijalankan. Untuk maksudnya itu untuk memberitahukan date sekarang juga gitu. Jadi kita bisa gunakan now untuk mendapatkan waktu saat ini. Oke, di sini kita bisa lagi perintah version itu untuk melakukan pengecekan versi ya teman-teman. Kita gunakan MariaDB dengan versi 10.4.32. Oke, selanjutnya di sini ada perintah select from pengguna where nama like. Perintah like ini digunakan untuk melakukan pencarian biasanya yang serupa dengan. Nah, ketika kita gunakan ini nih, huruf kita gunakan C, maka ketika kita melakukan pencarian di pengguna, where nama like C, maka yang akan muncul adalah yang nama depannya C. Yang belakangnya ini tanda ini, itu berarti belakangnya boleh apapun. Oke, di sini hanya ada satu yaitu namanya ya, namanya teman-teman di sini C. Oke, ditemukan ada satu data yang nama depannya C, maksudnya huruf depannya C. Itu Caca. Oke, sepertinya telah banyak fungsi-fungsi yang saya jelaskan dan tadi juga saya sudah jelaskan CRUD dan juga join. Mungkin ini saatnya mengakhiri video kita. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.